Piala AFF 2024 udah resmi dimulai dan Grup A udah memainkan 2 pertandingan. Kamboja menjamu Malaysia serta Thailand melawan Timor Leste. Nah, di luar dugaan Kamboja sukses menahan imbang Malaysia 2-2, sedangkan Thailand mencukur habis Timor Leste 10-0. Yang jadi menarik, ketidakmampuan Malaysia mengalahkan Kamboja rupanya benar-benar membuat tim tersebut dicengin banyak pihak. Seperti media ESPN pun juga menyoroti hasil tersebut. Namun perlu diketahui juga kalau Kamboja yang sekarang emang nggak selemah dulu. Bahkan di Piala AFF kali ini, mereka diperkuat 8 pemain naturalisasi. Di satu sisi banyak yang berasumsi kalau Thailand sendiri udah meniru cara pendekatan yang dilakukan oleh PSSI. Dan hal itu juga nggak dibantah oleh federasi itu sendiri. Nah, dari semua peserta yang ada, banyak media-media asing yang menjadikan Indonesia sebagai tim paling dinantikan. Hal itu terkait keputusan Koshin yang menurunkan skuad U22 dibandingkan skuad mewah yang sekarang duduk di posisi 3 klasemen sementara grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di samping itu, ada juga nih Vietnam yang marah-marah ke panitia karena merasa dikerjai oleh tim Laos. Beragam hal menarik baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kayaknya bakal menjadi cerita tersendiri di gelaran Piala AFF tahun ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan, siapin dululah cemilan sama minumannya. Apalagi kalau nontonnya pas lagi hujan. Walah, syahdu pol. Oke? Cinta berkibar kita bintang di langit kelam malam. Piala AFF 2024 memang semula hype turnamen ini nggak se-up kayak dulu-dulu. Apalagi sekarang beberapa tim unggulan udah mulai menjadikan turnamen ini sebagai ajang trial. Dan itu sejatinya udah dilakukan oleh Indonesia maupun Thailand. Namun dari semua itu kayaknya nih Piala AFF tahun ini bakalan berjalan menarik. Sebab tim-tim yang dulu hanya dijadikan sebagai lumbung gol, pelan-pelan juga udah mulai melakukan perubahan yang hasilnya pun cukup positif. Untuk sekarang ini, gap antara tim unggulan dengan non-unggulan boleh jadi nggak sejomplang dulu. Sebagai contoh nyata, udah pasti timnas Kamboja. Semua tahu dulu tim kembang kuburan tersebut selalu jadi samsak bagi tim-tim unggulan. Tapi dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahunan ini, Federasi Sepak Bola Kamboja benar-benar melakukan pembenahan terutama untuk memperkuat timnas mereka. Yang mana salah satu caranya sudah pasti lewat program naturalisasi dan di Piala AFF kali ini. Tercatat Kamboja memakai 8 pemain naturalisasi dengan target bersaing jadi juara. Mantap nggak tuh? Dan bisa kita lihat impact yang dihadirkan pun cukup positif manakala mereka sukses menahan imbang salah satu tim unggulan Malaysia dengan skor 2-2. Hal yang kemudian membuat publik Kamboja yakin kalau sekarang sepak bola mereka udah selevel sama Malaysia walaupun di Piala AFF ini tim Harimau Malaya nggak tampil dengan geng JDT-nya. Bersatu dalam cinta berkibar kita bintang di langit kelam malam. Hasil imbang 2-2 rupanya membuat Malaysia kini jadi bahan roastingan baru. Bahkan media ESPN pun juga menyoroti hasil yang diraih tim Upin Ipin tersebut. Selain itu, kemarahan benar-benar dirasakan oleh fans dan pengamat yang merasa kecewa dengan permainan melawan Kamboja. Karena dengan permainan semacam itu akan sangat berat bagi Malaysia kalau mau jadi juara. Sesimpel itu. Sementara itu, di pertandingan lainnya di grup A, Thailand tanpa kesulitan mampu mengalahkan Timor Leste 10-0. Sebuah hasil yang memang gak mengejutkan. Mengingat Thailand sendiri walaupun tampil tanpa nama-nama yang selama ini familiar, tetap menjadi salah satu tim unggulan di turnamen ini. Nah, yang jadi sorotan utama justru adalah kebijakan Federasi Thailand yang mengkonfirmasi bahwa jersey utama yang akan mereka pakai di turnamen Piala AFF 2024 ini adalah warna putih. Yang mana warna putih dinilai adalah warna pembawa keberuntungan. Tentu saja hal ini menimbulkan persepsi di kalangan supporter terutama dari Indonesia yang berasumsi bahwa itu adalah cara Thailand untuk mengikuti Indonesia dengan memakai jersey putih agar bisa menjadi tolak ukur keberuntungan seperti timnas Indonesia. Dan menurut Federasi Sepak Bola Thailand, hal itu juga sama sekali nggak salah. Karena memang warna putih dinilai lebih bisa menghasilkan aura positif yang mana itu sudah banyak dibuktikan oleh Indonesia. Sebenarnya kalau urusan kayak gituan kan sugesti aja. Percaya boleh, enggak juga boleh. Semua bebas berpendapat.
Karena ibarat pakai jersey polkadot pun, kalau dasarnya jago ya jago aja, kan gitu. Tapi kembali lagi, semua tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau Mimin sendiri gimana? Rahasia dong ya. Di sisi lain ada besti kita nih Vietnam yang ngamuk-ngamuk setelah merasa dikerjai oleh pihak Laos. Yap, dalam sebuah rekaman video yang diupload oleh salah satu media Vietnam, tampak ruang ganti timnas Vietnam yang akan menjalani laga away ke Laos dinilai sangat tidak standar internasional. Ya kali, turnamen macam AFF, ruang gantinya pakai kursi kondangan, plus pakai gantungan baju 10.000 tiga lagi. Serta ukuran ruangan yang sempit, ya jelas ngamuk lah Nguyen, tapi masih mending lah kayak gitu. Coba dikasihnya lesehan. Ya udah sekalian ngopi, plus kasih kacang rebus deh. Beh, mantap nggak tuh? Namun di luar itu, memang harus diakui kalau mungkin soal fasilitas tim-tim seperti Laos atau Myanmar ini masih kurang. Karena Indonesia pun juga dibuat nggak nyaman gitu loh. Ya contohnya kemarin deh, pas mau preskon. Coach Shin sampai ngamuk-ngamuk karena jadwalnya molor plus tempat yang nggak memadai. Intinya, kalau mau sepak bola ASEAN berkembang, minimal secara fasilitas bisa dibaikin dulu. Gak usah yang mewah pun gak apa-apa, minimal udah sesuai standar yang layak. Itu juga udah bagus kok, kan gitu. Sumpah, lucu banget kursi kondangan plus gantungan baju 10.000 tiga. Maaf ya Laos, dengan segala respect, tapi ini lucu sih. Bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah. Nah, sementara itu, timnas Indonesia sendiri benar-benar akan menyiapkan semuanya agar hasil di partai perdana melawan Myanmar bagus. Dan seperti kita tahu, kalau Rafael Strike udah bergabung ke tim walaupun Coach Shin belum bisa memastikan ia bisa langsung main atau enggak pas lawan Myanmar. Yang jelas, dari semua tim di Piala AFF, media-media asing benar-benar menjadikan Indonesia sebagai tim yang paling dinantikan penampilannya. Hal itu sudah pasti terkait kebijakan PSSI yang nggak meliburkan Liga 1 sehingga banyak tim yang pasti keberatan melepas pemain andalannya. Sampai akhirnya, Coach Shin memutuskan untuk memanggil tim U22 untuk main di Piala AFF kali ini. Nah, media seperti ESPN paling menantikan laga di grup B antara Indonesia melawan Vietnam. Karena semua tahu kalau tim sejuta Nguyen akan tampil dengan kekuatan terbaiknya, termasuk pemain naturalisasi asal Brazil, Rafael Son, yang kini namanya diganti jadi Nguyen Xuan Son. Yap, meskipun dengan persiapan yang mepet plus cuma 1 kali uji coba itu pun dengan klub lokal, nggak membuat rasa optimis ini kendor. Dan Mimin pribadi juga sangat menantikan aksi-aksi pemain muda Indonesia melawan mereka yang secara kategori masuk senior. Perlu diingat juga, meskipun tim ini adalah U22, tapi bukan berarti mereka 0-0 banget atau polosan gitu. Pemain-pemain seperti Arkan Fikri, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Marcelino, Asnawi, Arhan, Rafael Strike adalah pemain yang udah tahu gimana rasanya bermain di turnamen besar. Jadi secara pengalaman ya mereka udah teruji. Lalu jangan lupakan juga pemain seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Victor Detan, hingga Ronaldo Kuateh. Juga bisa jadi akan jadi senjata rahasia bagi Coach Shin. Intinya percaya aja, kalau tim ini bisa kok berbuat banyak di Piala AFF 2024 dan laga perdana, mau siapapun itu, pasti semua akan berjalan sulit. Jadi perlu yang namanya kewaspadaan ekstra. Ini sejati, hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam.
Yap, terlepas dari apapun, khususnya untuk timnas Indonesia, sekali lagi kami berharap yang terbaik. Jadikan turnamen ini sebagai ajang membuktikan diri kalau kalian bisa kok bersaing. Dan menurut Coach Shin, langkah ini memang adalah yang paling bijak saat ini, serta dinilai akan menguntungkan bagi Indonesia, di mana para pemain muda ini akan banyak mendapatkan pengalaman berharga. Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama Piala AFF 2024, dan saya rasa akan sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior. Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Harapannya pemain U22 yang kami bawa bisa mendapatkan banyak pengalaman di Piala AFF 2024. Ujar Shin Tae-yong dikutip dari Bolanet. So, pada akhirnya, semua tergantung gimana pemain menyikapi ini semua. Dan untuk netizen, ingat semisal hasilnya nggak sesuai sama yang ada di angan-angan kalian, janganlah kalian hujat, kritik serta saran yang membangun, karena itulah yang mereka butuhkan. Semisal dalam situasi sulit apalagi bagi pemain muda. Oke, good luck semuanya. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.